Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan praktikum cek 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 cek. Oke. Hari ini kita akan praktikum mengenai wireless cracking. Di sini kita akan memakai akan memakai dongle wifi sini ya. Di sini pakai dongle wifi. Walaupun ini kali tulisannya itu udah fisik, bukan di VirtualBox, tapi tetap pakai dongle dikarenakan memang untuk si wifi cardnya tidak support monitoring ya gitu. Jadi dalam kayak ini dibutuhkan monitoring untuk melihat SSID dan juga BSSID nya guys. Nah pertama ini tinggal ini sebelum kesana ya, kita pakai perintah airmon ng dulu. Nah ini airmon ng itu buat apa? Nah kita biar bisa melihat interface apa aja sih yang ada dalam laptop kita. Nah ini kan yang Qualcomm Atheros ini dia bawaan dari laptop ya, itu WiFi card laptop tertanam di dalam laptop. Nah kita coba colokin untuk si dongle yang barunya. Tunggu dia nyampe kedip-kedip dulu. Nah kalau udah beres kedip-kedipnya, kita bakal langsung aja airmon. Nah ini udah kedetek bahwa ini udah masuk Realtek semiconductor ya, itu berarti adapter barunya tuh udah bisa dipakai. Nah kalau gitu kita tinggal start aja. Itu harus sama ya, misalkan kalian makanya yang ulang 0 berarti ulang 0, misalkan ulang 1 berarti ulang 1. Nah udah, itu adalah monitor mode enable. Sebetulnya ada satu lagi itu kan airmon check kill. Ini tuh bisa dipakai misalkan kalian itu memakai memakai hanya yang ulang 0 doang gitu loh, nggak ada dua. Misalkan ada dua kayak gini itu aman, misalkan ada satu, nah itu baru tidak aman ya, soalnya biasanya bentrok sama koneksi internet yang ada di dalam si Kali Linuxnya gitu. Kalau misalkan dia terpisah itu aman-aman aja sih, jadi nggak perlu ada masalah. Kalau udah kayak gitu kita coba ke Aerodam. Nah Aerodam min ng kita ulan 1. Nanti di sini bakal ke detect networknya apa aja ya. Kebetulan di sini saya ingin menyerang untuk si Fadil Cell 2 ini ya. Ini kebetulan wifi yang di rumah saya. Kalau udah ini tinggal Ctrl C aja kalau udah masuk si targetnya. Nah kalau udah itu kita bisa ke Aerodam ng. Nah di sini kita baru ke si di copy ini udah ada sini. Kita itu ingin mengcapture ulan 1 gitu loh. Jadi siapa aja yang koneksinya itu kesana gitu. Aduh nggak bisa guys. Ini ya pokoknya ini nih ya kayak gini. Mana sih ini di copy paste nih. Copy ini di paste. Habis kayak gitu kita lanjut ngecek ini channelnya. Di sini kita bisa lihat dia channel 3. Habis kayak gitu kita harus ketik write biar dia ke write dulu ya, capture, lalu nama si adaptornya ulan 1. Tinggal di enter. Nanti di sini terlihat bahwa ada beberapa yang terdetek ya. Nah di sini harusnya saya itu makainya yang paling kecil untuk si PWR-nya. PWR itu apa? PWR itu adalah itu semakin banyak interferensinya berarti dia semakin besar dan dia bakal semakin jelek kayak gitu. Nah di sini bahwa ada 4 device yang terdetek. Kalau untuk di HP ini itu dia makanya yang ini ya, kalau di HP yang akan dijadikan sebagai target untuk nanti ngedamnya. Ada juga ini yang paling kecil sama ya 26. Ini adalah wifi card dari si laptopnya gitu. Jadi memang dua ini paling dekat. Misalnya ini berarti ini anggota keluarga saya yang lain. Kalau udah langsung Ctrl C, langsung ke baru kita ke AirPlay. ng. Nah di sini kita pakai layout ya, layout. Nah
biasakan 10 itu udah cukup sih. Nah kan memang kita di sini copy aja lagi guys. BSS ID nya sama ya, ini 3C. BSS ini apa sih, adalah ini MAC dari ini ya, MAC apa namanya, kan ada IP address sama MAC address. Nah kalau MAC address itu dia tetap gitu, nggak berubah-ubah, dia nggak berubah-ubah kalau MAC address. Tapi misalkan di Android sekarang, Android yang memang sudah canggih-canggih mah, itu biasanya bisa ada settingan ini ya, dynamic MAC address gitu. Apakah sekarang masih bisa digunakan? Bisa, tapi misalkan lagi praktek kayak gini biar lebih cepat untuk dapatnya, itu mending nggak usah gitu ya, mending kita pakai yang statis aja. Kalau udah, nah dia bakal nge out. Guys, nah di sini, oh sorry guys, jadi salah guys, salah. Jadi harusnya kita buka 2 kayak gitu ya guys, minimal buka 2. Nah di sini misalkan 2 ya. Nah di sini kita bisa ke komen yang ini ya, yang atas ini. Nah ini udah ada WPA handshake guys, kebetulan guys. Nah, udah ada WPA handshake ya di atas ini di channel 3. Kalau udah ada WPA handshake nya kayak gitu, berarti kita langsung lanjut ke, harusnya tuh misalkan kayak gini ya. Jadi di atas nih kita monitoring terus. Nah udah monitoring terus tuh, nanti yang di bawah sini tuh bakal mencoba memutuskan koneksi internetnya kan. Nah udah memutuskan koneksi internetnya, baru kita lanjut gitu loh, ngerti gak sih ya? Pokoknya gitu lah, harusnya ini tuh jalan terus loh di terminal yang satunya. Nah sedangkan kita tuh di terminal yang satunya lagi tuh bakal nge out kayak gitu. Jadi biar si status WPA handshake nya ini dia bisa bisa dilakukan lah gitu. Nah udah gitu lanjut guys, lanjut terus juga memakai bantuan dari ChatGPT di sini ya. Di sini tinggal paste. Nah di sini itu kan ada error ya. Kalau ada error kayak gitu, nah coba kalian pertama tuh hapus dulu ya untuk si paket yang capture punya. Nah ini kan banyak, waduh banyak ya, capture 4 CSV, capture 5 CSV ya kan. Pokoknya di sini kita pakai capture 5 deh, karena yang terakhir kita capture 5 jadinya capture 5. Nah kalau udah berarti ini udah berhasil ya. Nah key phone dalam 8832, jadi passwordnya adalah dalam 8832 gitu guys. Untuk praktikumnya kali ini ya, bisa dicoba di rumah, asalkan jangan dicoba di publik, karena ini adalah salah satu teknik untuk menyerang secara wireless ya. Wireless itu sering dipakai, jadinya ya banyak banyak yang bisa kita dapatkan secara ilegal gitu ya. Kita nggak beli paketan, nggak beli apa, tiba-tiba dapat aja password gitu. Itu kan tidak boleh guys. Oke, sekian dari saya untuk tutorial wireless cracking kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.